Alright, welcome back. Kita masih kembali lagi di Thrill Talk ya. Selamat datang Thrill Addict dan juga teman Ria, para pendengar berpodcast Ria ya. Masih ada kami bertiga. Ada Ferali. Ini. Dan juga Eiza dari berpodcast Ria dan tentunya kita nggak sendiri. Tapi sebelum itu Betul. ya tentunya diingatkan juga nih buat Thrill Addict. Yes. Kalau kita sekarang memang lagi ada di Thrill of Life. Betul. Dimana sebetulnya terasa suasana Iya, ya. iya. Bukan di kota iya. santri ya suasananya. Tidak. Ini hingar-bingar. Suasana di Thrill of Life. Boleh ada referensi lagu lain nggak? Iya, baru itu aja ya suasananya ya. Belum ada lagi musisi lain yang bikin kata-kata suasana-suasana. Suasana. Kita atau minim referensi benar. Betul. Kayaknya kita kurang jauh mainnya Rada gitu ya. rada kurang. Dan pulangnya kurang pagi ya. Wow ya. Kurang Tapi digging. kalau di Thrill of Life gak akan kekurangan narasumber atau teman untuk ngobrol. Betul sekali. Ya teman cerita ya. Ya, betul beneran literally cerita ya kan. Teman cerita karena sesungguhnya kita di sini juga jadi punya banyak referensi untuk hobi-hobi yang kebanyakan kita belum pernah cobain sebelumnya. Betul. Kebanyakan juga kita mungkin hanya melihat di YouTube. Betul. Atau di Instastory Batur. Atau kadang aku lewat ke si Taman Saparua gitu Oh kan ya, ya. Betul. apa itu tadi dimsum? Bukan. Bubur ayam. Bubur. Empal gentong yang enak loh. Jadi larinya dua keliling doang, Iya. tapi habis itu kupat, nasi Jajan. kuning, bubur. Gitu ya. Tapi ini hobi-hobi yang kayaknya juga kita temui all over Bandung, walaupun sebetulnya juga yang hari ini datang tuh nggak dari Bandung aja. Luar gitu ya. kota, tadi Benar. Jakarta ada, terus kota Bandung dan sekitar-sekitarnya, mungkin dari Cimahi, Betul. Padalarang juga banyak. Biar perasaan biar saya Jakarta mana suaranya. Wow, ya. Ya. Tadi juga nggak cuma ininya doang, pendatangnya atau audiensnya doang nih yang dari beberapa kota. Hah? Guestnya juga dari Bali, tadi Ya, kita datengin langsung kita juga datengin dari ada Bali, ya ya. gitu. Dan sekarang juga kalau bisa dengar di belakang kita, ini ada Megan Trainer ya ini. bentar lagi, Megan bentar Trainor. lagi. Oh, ada Bentar lagi bakal ada Secret ID on Oh, stage Secret ID. ya. Tapi sekarang kita nggak usah secret-secretan Ya. ya atas rahasia-rahasiaan. Karena kita bakal belajar langsung ya. Ya. Trik hebat cara sah. Saat Gitu. menyalip gitu kan Betul, ya. langsung aja ini dia ada Kibil. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ini suasana santri. Bener, cocok banget ya. Anya oge euy. Apa kabar Kibil? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah saya. Sebelumnya aku tuh kalau berjumpa dengan Kibil itu Betul. selalu dengan gitarnya. Betul. Dan juga rekan-rekan bandnya. Betul. Oh, berarti sekarang kita jelasin dulu ya, Trail Addict semua kalau Kibil ini menyikat dua skena langsung. Betul, Betul. itu dia. Skena hobi yang akan dibahas dan juga skena musik juga. Nah, ya kan? Ya. kalau boleh tahu gimana sih bisa cuan banyak gitu? Ya. Apa sih motivasinya driven by apa gitu Iya, ya? Kita bener. pengen kayak gitu loh. Driven by pandemic. Segala we kudu bisa Benar, sekali ya, duitnya. Driven by kebutuhan udah cukup kuat nggak? Lumayan ya, bisa Lumayan. ya. Nah, Gitu. jadi Kibil ini ya buat Thrill Addict juga. Yes. Tentunya hari ini punya peranan yang cukup penting. Betul. Di mana kita juga memang paling bisa dibilang juga salah satu hobi yang paling banyak yang kita lihat ya gitu Benar, seliweran benar. adalah inline. Betul. Skate, sekali. ya, dan Inline juga skateboard. skateboard. Dan ini inline sama programnya Thrill of Life ya. Dan tentunya juga ini selain inline juga online ya. Ya, bisa kamu lihat nih, sekarang jam berapa aja di mana aja kan. Oke, Ya, aku pertama kali duduk menyapa Kibil langsung aku lihat celananya. Kenapa? Merecet, kan biasanya gitu aksi panggung Kibil and the Changcuters kan ya. Kalau aku merecet bukan karena gaul tapi emang gara-gara pandemi dahar wae nya. Jadi gak mau ganti celana baru, pakai aja yang ada tapi merecet jadinya ya. Beda. Gitu. itu Nah mah. sebelum ngomongin tentang hobinya Kibil, kita mau nanya dulu permusikannya so far selama pandemik seperti apa? Iya Bil? Bil, dan sekarang udah mulai normal lagi kan. Ya sih, udah mulai bulan Desember kemarin udah lumayan ada event lagi lah gitu. Wow, oke. Kangen kan? Iya, kangen banget. Oke. Maksudnya enggak. Tapi ngelihat suasana seperti ini sekarang Iya, ya, iya. hasrat manggungnya itu semakin menggebu-gebu. Wah, kayaknya sih pastinya. Ya. Pengen back to the stage lah Iya. dong. Benar. Ya semoga bisa kembali lagi dan bisa menggebu-gebu di gazebo. Ya, gitu ya. Iya. Atau di pensi-pensi. Iya, betul sekali. Acara-acara. Nah, Ya. jujur Li, dari acara ini, Thrill of Life, gue baru tahu sih Bil kalau lo tuh per inline skatean juga. Iya, Gitu. jadi sebenarnya saya bermusik dan bermain inline skate itu di tahun yang sama gitu. Oh, berarti anak
lama guys. Anak Lama ya? lama. Lama. Iya, jadi- Bukan yang hobi-hobi karena pandemi lo tuh nggak relate gitu ya. Bukan. Jadi emang dari tahun 94 saya udah main inline skate ini. Cuy. Oke, Feralnya juga dari tahun 94 juga Baru lahir. udah inline. Dan kebetulan ngeband juga dari tahun segitu. Jadi Oh. Oke. Bil berarti saat itu lo apa high school, SMP, SMA? SMP. SMP. Oke. Tapi emang pada saat itu lagi happening banget Iya nggak betul. Di tahun 94 itu inline skate pertama kali menyerbu lah di Oh Indonesia itu tuh. eranya ya? Pertama kali diperkenalkan inline skate itu mungkin tahun segitu gitu. Oke. Oh, wih seru banget. Nah itu Iya. lo pertama kali lo ngelihat dari siapakah yang kakak lo atau siapa gitu influence-nya dari siapa? Iya, Akhirnya kan bisa belum suka ada inline YouTube skate. gitu. Benar. Bener. Dari pertama sih dari punya saudara ada yang punya, terus Oh dia orang punya. orang punya gitu. Alhamdulillah punya saudara orang punya. Jadi saya cobain, oh asik nih gitu. Oke, Terus oke, diajakin sama teman kebetulan. Terus yang ngajakinnya juga mungkin teman-teman tahu seorang vokalis juga gitu. Ariel Noah. Oh. Demi apa? Inline juga. Iya. Oh Dia kan kemarin pantesan. turun dari panggung itu bener. performnya dia. Diajakin dulu itu ada klub di Balai Kota Bandung. Oh, di balkon. Ayo mainlah daripada lu geng-gengan gitu. Daripada gangster. Nah, iya daripada jadi gangster mending Daripada tarik jabrik. beda gitu ya. Iya gitu, jadi dari situlah. Dan kebetulan kalau Ariel lebih ke main Hoki ya? kalau saya ke agresif inline-nya. Nah, bedanya apa? Agresif inline tuh kayak freestyle-nya gitu lah, jadi kayak apa ya, lebih gedebak-gedebuk lah. Atraksi lah ya. Kayak streetnya gitu lah ya, street inline. Kalau misalnya hoki kan Hoki itu? lebih ke pertandingan seperti hal-halnya, seperti permainan-permainan lain lah. Oke Iya. oke oke Gitu. oke. Berarti kalau lu kan lebih yang kayak performing art bisa dibilang. Ya lebih Atraksi ke itu tuh. trik atraksi lah gitu, sirkus lah. Oh, sirkus. Kita juga sirkus berpodcast ya sebetulnya ya, bisa jadi apa aja. Nah, Oh. inline skate pertama yang lo punya inget nggak bentuknya kayak gimana? Ingat. Sama kayak sekarang gitu nggak? Atau beda? Kurang lebih sama, cuman kalau sekarang udah lebih advance lah ya, maksudnya Iya. untuk Bisa terbang. ya lebih gampang, lebih cepat, Bener, lebih bener, ringan bener, gitu. bener, Kalau bener. zaman dulu tuh susah payah untuk melakukan sebuah Beberapa trik. trik. Oh. Kalau sekarang tuh lebih terakomodir lah. Oh jadi emang perkembangan zaman juga akhirnya mempermudah dan bikin Ada beberapa teknologinya triknya juga meren ya. lumayan Iya, betul, Si betul, inline ya. betul. Oke. Oke. Pertama kali latihan tuh kayak karena kan sebenarnya kalau inline tuh harus rata dulu gitu di jalan, apakah di dalam rumah atau kayak gimana? Atau di komplek? Kalau saya di lantai di rumah, Oh, ya itu gedebak-gedebuk sama. Berarti harus gede rumahnya ya? Orang ada kan ya? sih, dua kali dua juga gitu pulang. Kayak berenang ya? Iya. Balik aja gitu. Bener-bener. Gitu. Dari situ dulu baru lah ikutan klub gitu. Bener. Ketemu sama komunitas seperti itu dari situ. Tapi emang sebenarnya dari dulu komunitas inline di Bandung emang udah banyak. Gede nggak sih? Udah seberapa banyak, gede? udah banyak. Ada beberapa lah kalau zaman dulu itu zaman saya pertama main ada 3 sampai 4 komunitas lah gitu. Zaman dulu ya itu udah ada udah segitu ya. Sekarang kan tambah banyak lagi. Iya. Berarti lo mah nggak ngalamin yang di Saparwa itu nyewa gitu per jam ya? Udah punya? Oh udah ada. Oh, udah ada gitu. Oke Bill, ini kan tadi lo bilang lo bermusik sama main inline tuh cukup sama waktunya ya di tahun yang sama. Terus lo termasuk yang menekuni si inline ini sama kayak lo menekuni musik nggak gitu yang jadi profesi juga? Kebetulan kalau inline lebih ke on and off lah gitu. Oh, Jadi oke. main 3 tahun, 4 tahun, berhenti lama, main lagi gitu. Oke. Kalau musik kan kebetulan jadi mata pencaharian. Iya. Kalau Agar berhenti. Kalau berhenti agak repot. Ya, supaya dapur tetap ngebul dan nyayur ya, ngeband. Gitu. Oke. Seru juga, tapi sebetulnya juga inline skate bisa dibilang hobi yang nggak murah juga nggak sih? Tergantung sih, jadi emang ada inline skate yang harganya murah sampai yang mahal banget gitu. Tergantung kamu pengennya milih yang mana gitu. Kalau misalnya enggak, tapi tidak semahal hobi bermain golf atau motor besar. Oke, Kita mahal betul. pisan sih ya. Iya, Golf yang jujur. lagi makin tren juga. Tapi sejak juga pandemi tidak ya. semurah main backland ya. Iya. Kalau misalkan idealnya nih, kita mau dapetin atau beli inline skate yang proper deh untuk dipakai. Itu Untuk kira-kira memulai hobi ya. range-nya berapa tuh? Ya mungkin dari 1 sampai 3 juta juga udah dapet yang bagus. Oh, 3 oke. juta tuh udah proper banget gitu. Oh, Oke, wih lumayan ya. Ya. Kita mungkin sejuta jadi gantian. Tapi nomornya nomor gua. Susah dong. Kalian susah. kan bisa masuk. pakai kaos kakinya yang tebal banget ya. Tebal banget ya. Terus Bill di geng band lo juga ada yang main inline juga enggak gitu?
Sebetulnya Tria main dulu. Oke. Tapi pas diajakan lagi, enggak gua udah nanti encok. Karena Tria. udah bapak-bapak kebetulan ya. Atau membapak-bapakan diri ya. Iya, gitu. benar. Alasannya gitu ya. Iya, iya. Dan gini loh Kak, kalau misalnya ini kan bisa kita pakai jalan di mana, lo pernah nggak yang sampai gua manggung di mana bawa inline gua, and then lo olahraganya di sekitar venue di kota yang lain, lo mencoba itu. Sempat itu waktu main lagi setelah berhenti lama main, terus dapat lagi beli inline gitu. Sempat dibawa-bawa kemana-mana tuh tahun 2010-an lah. Lo manggung di mana lo bawa? Bawa gitu pagi-pagi suka keliling-keliling dari sekitaran hotel situ. Atau kalau yang di tempat itu ada skateparknya, datang ke skatepark main. Gila, explore. Beda pasti ya suasananya Iya, ya. beda. Dan lo pernah dari hotel ke venue, so anak-anak duluan gue mau naik dulu. Ngesal. Atau Enggak gue mau di segitunya. belakang Cina. Hari riwah LO nya. LO-nya pasti udah Gimana pisan. kita tahu? Acan, Nangkel ya, Skippy. nangkel. Nah, Enggak terus sih. Bill ini kan barang-barang yang lo beli dan kolektif juga. Pernah nggak atau ada satu fase lo ngoleksi si inline sepatunya sama kayak lo ngoleksi gitar? Enggak sih. Nggak harus banyak-banyak Karena gitu. kalau buat saya inline skate itu dipakai untuk dirusak gitu. Maksudnya karena mainnya kan saya agresif inline pasti Benar, jatuh-jatuhan gitu. Iya. Kalau misalnya saya mengoleksi nanti lebar. Oh, udah rusak ya? Iya, nanti Udah pada gesek. rusak. Dipakainya kan di suku juga ya. Dan gitar mah nggak pernah di gitu-gitu ya? Kalau gitar enggak kan. Sayang. Iya. Tapi sebenarnya juga ini berlaku juga nggak sih, kan ada beberapa tuh merek sepatu yang emang makin butut gitu ya, makin sering dipakai, makin enakan. Kalau si inline gitu juga nggak? Berlaku juga nggak? Enggak sih. Oh enggak. Jadi emang kalau Sayangnya. misalnya inline itu ada namanya break in gitu. Break in itu pada saat sepatunya baru kan belum lentur gitu. Kalau udah break in lebih enak sepatunya, jadi ke kaki nggak lecet gitu. Ya. Tapi kalau udah lebih dari break in udah rusak ya udah harus ganti gitu. Oh, ada masanya juga ya. Iya. Beberapa kilometer kurang lebih. Ada kilometernya ya? Iya. Kayak mobil dan motor. Tadi lo ngomongin jatuh gitu, selama lo berhobi inline skating ini udah berapa kali jatuh atau apa yang paling parah atau enggak yang paling tidak ingat? Sempet kayak, aduh gak mau main lagi ini mah. Enggak sih, cuman pernah satu kali kesleo ankle, terus itu pada saat mau manggung, jadi manggungnya di Kalimantan. Aduh, Jadi saya ke airport segala macam kaki pincet. Pincang ya. Di sana kan jauh dari Cigondewa ya. Ya, akhirnya di sana kasakusuk cari tukang urut. Oh. Ya Allah. Alhamdulillah bisa sembuh. Terus sama yang paling parah mungkin 2 kali dijahit. Oh my God. Apanya? Apa? Jempol, dagu. Nah Bill kalau gitu safety prosedurnya kayak gimana sih? Mungkin ada teman-teman yang pengen mulai main Benar. dulu juga. Apa dari lo yang paling basic sampai yang harus kalau bisa semuanya di cover tuh? Ya yang pasti sih untuk yang mau mulai untuk bermain inline skate terutama agresif inline ya semuanya dibeli body protector, lutut, sikut, helm gitu. Sama ya pertama harus mempelajari basicnya dulu. Oke. Jalannya yang benar gitu. Harus bisa tahu cara misalnya jatuhnya tuh yang gimana gitu. Ya. Jadi ada cara-cara jatuhnya kan kalau jatuh tuh. Tapi itu pasti berjalan learning by doing lah kalau itu. Ya. Oke. Sama satu lagi ya mungkin ya harus istiqomah. Iya ditekuni Pancet ya. di galur ya, Iya, pancet betul. aja. Di Nagalur. Iya, Oke. iya. Bill terus lo kalau gue perhatiin kan inline bentuknya hampir sama, satu garis rodanya kayak ice skating. Terus lo bilang lo yang atraksi-atraksi. Lo bisa sampai kayak balet ice skating gitu nggak? Enggak. Bedanya apa Karena tuh? kalau ice skating itu si skate-nya itu blade-nya itu melengkung. Oh Jadi iya dia iya. lebih iya. bisa muter-muter. Kalau inline skate kan sejajar bannya. Jadi susah untuk Benyon-benyonnya. tidak maneuverable lah. Tidak aerodinamis gitu ya. Jadi lo nggak jadi dancer gitu kayak Iya, enggak ya? beda. Kirain iya nggak bisa kayak balerina karena nggak punya tutupnya. Rock tutupnya. Pakai underrock ya, Iya. underrock. Tuh, Iya, tuh. nah, Bill, tadi kalau misalnya ngomongin komunitas nih, kan lo juga tadi sempat cerita bahwa Bandung aja di awalnya inline skate udah banyak komunitasnya gitu. Nah biasanya komunitas-komunitas ini tuh kegiatannya tuh di inline skate ngapain aja? Selain latihan bareng atau downhill bareng gitu siapa tahu. Iya betul, biasanya seminggu, yang pasti kalau misalnya seminggu sekali itu ada kita setiap hari Selasa di skatepark di Bukit, main itu yang agresif gitu. Weekend biasanya urban, jalan-jalan, keliling kota gitu. Terus di hari-hari lain juga kadang-kadang cari-cari spot misalnya
biasanya di sini nih mainnya di Sapporo misalnya ya pindah-pindah gitu. Selalu ada sih biasanya. Pasti ada. Ya karena bikin kebersamaan itu tuh jadi makin Iya, iya, betul. semangat aja ya Kerasa, sebenarnya ya. Dan selain main barengnya pasti nongkrong bareng, ya tukar pengalaman segala macam lah. Seserian bareng sih Iya, iya, iya. yang itu sebenarnya yang lebih ke situnya sih. Nah, Ngumpulnya ya. ada sepatu bareng nggak kalau gitu? Hah? Nggak ada ya? Enggak sih. Kayaknya kalau sepatu lebih baik pemakaian pribadi aja. Iya. Komunitas itu? Apa namanya, gue punya pertanyaan ya, karena lo musisi juga, ada Yes. inline skate, ada inline gak dengan kegiatan lo bermusik? Misal lo MV pernah ada yang adegan inline, atau lo ada kaitannya Manggung gak dengan gitu. lo, Iya. cara lo bikin lagu apa gimana gitu gak? Kalau buat saya sih sebetulnya lebih ke dengan bermain inline skate itu lebih pede. Jadi gimana ya? Oh gimana tuh, gimana tuh? Lebih pede. Jadi kan kalau misalnya main inline skate itu ditonton orang kan, dilihat Oke. gitu. Oh. Kalau jangan sampai jatuh nih gua harus lakukan yang terbaik Iya. gitu segala macam. Ya kalau itu gua terapin ke Manggung. manggung ya harus terbaik gitu kayak gitu. Jadi melatih mental ya. Melatih mentalnya gitu sih. Berarti cocok buat aku atau kita yang kayak pengen tampil ya main Iya, inline iya, skate gitu iya. ya. Soalnya kalau jatuh bukan sakitnya tapi malunya. malunya. Iya. Betul. Jadi insya Allah gitu ya, kalau manggung sama di Jangcuter gak akan ngadep belakang ya, Iya. pede. Pede. Ya, Iya. pelajaran dari inline sih. Iya. Ternyata itu. Nah di sini Sok mungkin nonton gue. udah banyak juga yang pede yang bakal ikutan kompetisi inline skate di Trail of Life Iya, ya. benar. Gitu. Nah besok ya kalau nggak salah ya Ya untuk besok. kompetisinya ya. Sekarang juga udah ada. Oh, sekarang udah mulai? Udah mulai. Nanti besok ada lagi. Kalau besok saya jadi juri. Wow. Ini Bill, kriteria penilaian dong. Nah. Penilaiannya teh apa yang Betul. dinilainya? Yang pasti harus keren triknya gitu. Triknya. Kesulitan triknya itu yang Kesulitan triknya. ya di atas rata-rata. Oh, gitu. woi. Di atas 6,5 ya. Iya. KKM. Sama sempurna gitu maksudnya ya jangan sketchy atau bel jangan sampai jatuh ya gitu aja sih sebetulnya. Wih, Sama dan- kalau misalnya mau ikutan silahkan masih bisa daftar dan tuh. kalau mau menang silahkan bisa sogok saya. Terbuka nih. Terbuka Ya. ya. Jujur-jujur Benar. aja ya. Benar, Soalnya bukan. tadi pertanyaan kita kumaha carana cuan. Nah, iya. Itu tidinya oke aya. Ya pertama dari how to cuan ya. How to cuan, Nah, Bill, ya. tapi gue kepo juga, Divine keren. Keren itu apakah lo bisa trik susah yang standar internasional atau lo bikin trik yang baru yang kita semua belum pernah lihat sekreatif mungkin gitu, kayak lo bikin karya lagu misalnya. Betul sih, itu betul. Tapi kayaknya selama pengalaman saya bermain line skate, mustahil membuat trik baru gitu. Oke. Karena trik yang ada aja susah diulik. Oh, itu aja belum tentu bisa lo ya. Yang baru mungkin tips and trick ya. Iya. Kenapa sambil ngomong Cena ya? Main inline teh. Ya, saya memberikan tips and trick. Anjing. Iya, riweuh gitu kan. Iya, iya. Riuh. Jadi dari situ ya, nanya ya. Ya jadi ya sebaik ya maksudnya selama pengalaman saya sih meniru memperagakan trik-trik yang sudah ada juga susah, apalagi bikin yang baru kadang-kadang suka di luar nalar gitu. Kenapa orang itu bisa gitu nah gitu. Oh, nah lu dulu belajarnya dari mana kalau sekarang ada digital? Kalau dulu saya lihatnya di majalah sama video Betamax. Ya Tahu ampun. video Betamax? Gua Kaset Gue video. enggak Gua lagi. ngalamin Gue banget. enggak lagi. Apa itu Ya. teh? Coba Terus kasih tahu. nontonnya juga bareng-bareng karena jarang yang punya video player. Oh. Bukan jarang yang punya video player, kasetnya itu jarang gitu. Iya, iya, Jadi iya. yang punya satu orang, jadi ayo nonton bareng, diliatin, di pause, di rewind, pause, di rewind. Kalau sekarang kan tinggal di scroll apa ya? Iya, Iya, geser. swipe Iya. Ya, gitu. Oh. Terus apalagi kalau kasetnya udah kusut. Aduh, Riweuh. riweuh lah, riweuh. Jadi harus bersyukur sebagai anak zaman Iya, sekarang betul, ya. betul. Segala macam tuh gampang gitu. Kalau dulu ya itu majalah aja sampai lecek diputar-putar gitu. Iya. Benar. Kemudian ya. Nah, mendakapi baliknya tren inline skate di zaman-zaman sekarang, menurut Bill seperti apa nih? Bagus sih maksudnya. Kalau dulu kan inline skate awal-awalnya masih dianggap dilihat sebelah mata lah. Kalau sekarang komunitas inline itu sudah semakin besar gitu. Iya. Bisa ya maksudnya bisa bersanding dengan BMX dan skateboard gitu. Jadi nggak dianggap anak bawang lagi lah. Emang sempat dianggap anak bawang ya? Betul, kalau zaman dulu sempat dianggap anak bawang, inline skate, agresif inline itu. Kalau sekarang udah bisa Setara lah ya. Iya, setara dan yang main-mainnya mungkin udah pada tua ya, jadi udah bukan anak bawang lagi. Sudah pro jadi Iya. kan. Orang bawang Nah. ya. Orang bawang yang main inline skate juga. Iya. Oh, oke. Nah, tapi kalau misalnya ini nih mainin
inline skate kan juga masuknya salah satu extreme sport juga gitu ya. Dan bisa dibilang sekarang udah dilirik lah kompetisi kelas dunia juga memasukkan inline sebagai salah satu cabur gitu. Nah, kalau dari lu sendiri yang paling bergengsi gitu ya, atau mungkin yang pengen banget diikutin gitu, masih ada nggak keinginan untuk ikut kayak gitu? Terus terang kalau keinginan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi, lomba segala macam enggak. Karena tidak bisa dipungkiri tubuh sudah tidak mumpuni. Usia juga udah enggak muda. Tapi keinginan ada sebenarnya ya. Enggak sih. Nah kalau ada ngeband mah ngeband ya. Iya. Jadi mungkin sekarang saya main inline untuk ini aja apa maksudnya olahraga aja. Iya. Daripada saya olahraganya lari atau renang kan saya merasa jenuh kalau itu gitu. Kalau main inline skate masih ada fun-nya. Dan lo udah punya skill di sini juga gitu kan ya. Lama mainnya. Ya sih. Ya sih. Walaupun skillnya ya segitu-gitu aja dari dulu juga gitu. Tapi biasanya orang rata-rata dari mulai nggak bisa sampai bisa itu berapa lama sih waktu yang dibutuhin untuk berproses? Kurlep Tergantung Average. sering atau enggaknya. Jadi Latihannya? iya kalau misalnya tiap hari main sebulan juga udah jago gitu. jalan-jalan lari bisa gitu ya. Gitu. Terus misalnya apa namanya ngulik terus gitu. 6 bulan juga udah bisa segala macam gitu. Oh, oke. Tapi sebetulnya juga perlu ini nggak sih? Kan kalau skateboard juga kayaknya harus ada push up-nya, larinya Oh gitu. iya, Kalau inline juga kan tentu Warming ada. up gitu. Warming up-nya ada pasti. Apalagi di usia yang sudah senja. yang Emang lo berapa sih Bill? Iya. sekarang tahun ini 40 saya. Wah. Ya biasa anak band penampilan muda terus ya. Jadi ya emang harus pemanasannya bener sama ya itu body protection-nya itu apa Safety first ya. Safety-nya. Apalagi kalau yang udah tua tuh jatuh. Kalau dulu mungkin jatuh sehari 2 hari sembuh. Oh, recovery-nya. Kalau sekarang sebulan 2 bulan baru sembuh. Malah sebulan 2 bulan. Berarti alangkah baiknya kalau kalian pastikan BPJS kalian. Ya. Sebelum melakukan apa-apa. itu juga ya harus rada nyambung ya. BPJS Masih main juga gak ya. sih kalau ada teman-teman musisi-musisi gitu Iya. yang suka inline skate sama Ariel apakah pernah yuk main bareng yuk gitu Boril gitu atau gimana? Permusisian gimana? Heeh. Soalnya sekarang Oh banyak yang sepeda dulu gitu-gitu. dulu sih pernah sempat main sama Vicky Burger Kill. Oh. Vicky Burger Kill juga main agresif inline bareng Oke. gitu. Kalau Ariel kan lebih ke Oki tadi ya? Oke, gitu. Dan dia kan beda juga di Jakarta gitu. Oke, Jadi belum oke, pernah oke. main bareng lagi sekarang sih. Udah pernah manggung pakai inline? Kalau saya susah sih karena harus bobo gitar gitu. Kalau Tria harusnya mah bisa ya, Iya, meren-meren ya. agak riuh gitu nanti. Acan kabel. Jadi si Tria main serong lurus terus Iya. gitu ya sampai ke audiens. Serong kanan, asik lagunya ya. Ih, seru juga ya berarti ya. Thrill ID buat kamu yang memang sama nih kayak Ferali Iza juga yang baru mau menekuni lah ya gitu. Kalau lihat Mas emang sih Ganu gampang sih Ya, ya. terus apalagi kalau ngeliat udah licin gitu Iya, kayaknya kan. Gitu. Nah nggak mungkin juga kan kita lewat-lewat orang gitu ya kayak di sini gitu kalau misalnya memang nggak punya skillnya juga. Nah tips atuh kalau Nah. yang baru mau belajar mau Betul. mulai gitu, gimana biar cepet jago? Ya itu tadi harus rajin dan istiqomah. Ya. Jangan lupa beli body protectornya gitu Yes. biar nggak ragu-ragu gitu. Dan ya sama semangat sih. Ya. Jangan mudah menyerah. Bener ya. In everything itu mah ya. Dan Nah, tadi tadi- kata Kibil bisa di rumah latihannya bolak-balik juga nggak apa-apa ya Bil ya. Ya kalau misalnya mau latihan bolak-balik di rumah jangan lupa perabotannya dipindah dulu ya. Takut mama agak-agak. Iya. Kenapa? Nanti urusannya sama mama Iya. ya. Furnitur. Iya. Tadi tips buat pemula, kalau tips buat yang besok mau ikutan kompetisinya, apa Dari nih lu. dari jurinya? Langsung. Tipsnya mungkin harus percaya diri sih yang nomor 1 gitu. Betul. Sama ya benar-benar harus trik yang harus dikuasai, jangan sampai ngulik trik di itu di venue gitu. Oh ada tuh. Ada juga. Preparation, Suka terjadi. Jadi ya kalau misalnya mau dapat yang terbaik ya mungkin yang harus dikuasai yang benar-benar pegangan gitu. Ya. Kalau misalnya yang belum kan nanti bisa bahaya juga, Benar. bisa cedera dan belum tahu cederanya kayak apa, bahayalah gitu. Ya, Safety first lah. Benar ya. Oke deh. Oke, terima kasih sekali kalau begitu. untuk Sama-sama, Bibil sudah ngobrol. sama-sama. Nanti ditunggu main
inline skate barengnya ya. Iya. Untuk ajakin kita ya. Terima kasih Trio Edi. Kalau gitu nanti ketemu lagi sama Berpodcast Ria dengan tamu-tamu yang gak kalah seru pastinya dari komunitas yang berbeda-beda juga. Betul, dan kalau misalnya dengar suara di belakang kita, Secret ID di stage sudah mulai ya. Yes. Jadi kita juga selain ada talk show barengan sama guest-guest yang hebat, banyak juga di sini performance yang luar biasa hebat di Tree Love lah. Oke deh, kalau gitu sampai berjumpa lagi ya di episode dan juga obrolan selanjutnya yang lebih seru ya. Masih di Trail of Life. Bye.